Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih bersama Pak Guru ya dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini adalah yang pertama, menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Tujuan yang berikutnya adalah menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Materi kita yang pertama adalah organisasi ASEAN. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih kompleks latar belakang berdirinya ASEAN antara lain sebagai berikut Yang pertama adalah persamaan letak wilayah, yaitu berada di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing. Di sini negara ASEAN yang belum pernah dijajah adalah Thailand. Jadi di situ tertulis kecuali Thailand Berikutnya adalah adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan seperti perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Berikutnya, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu adalah beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Adapun hal-hal yang lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967 5 menteri luar negeri, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah deklarasi Bangkok Nah, deklarasi Bangkok ditandatangani oleh ada Adam Malik, menteri dari luar negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, menteri luar negeri dari Malaysia, kemudian Tanat Koman, menteri luar negeri dari Thailand, kemudian Narciso Ramos, menteri luar negeri Filipina, dan yang terakhir adalah S. Rajaratnam, menteri luar negeri Singapura. Nah, kelima tokoh ini adalah pemrakarsa terbentuknya ASEAN Nah, jadi kalian harus paham dengan hal itu. Nah, kemudian berdasarkan deklarasi Bangkok ini tujuan ASEAN yaitu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan yang tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri,
perdagangan dan transportasi dalam komunikasi. Berikutnya, memelihara kerjasama dengan organisasi internasional dan regional. Yang terakhir, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Nah, baiklah anak-anak, penjelasan Pak Guru cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.